Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rifka Rafi'a AM, NIM 19073AF, kelas reguler B. Saya akan mempresentasikan kegiatan yang telah dilakukan dalam menyelesaikan modul etnofarmakologi. Di dalam modul etnofarmakologi terdapat 5 modul. Modul yang pertama yaitu kajian literatur. Kajian literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang penyakit yang menjadi topik dalam kegiatan praktek lapangan etnofarmakologi. Modul kedua yaitu observasi lapangan. Dalam kegiatan observasi lapangan praktek etnofarmakologi di lapangan, dilakukan kajian awal rencana kegiatan praktek dan mendapatkan lokasi kegiatan praktek yang memenuhi kriteria yang disesuaikan dengan penyakit yang telah dikaji sebelumnya. Pada modul ketiga yaitu inventarisasi tanaman. Inventarisasi etnofarmakologi merupakan suatu proses pengumpulan data tanaman yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat dan bagaimana cara pemanfaatan tanaman tersebut berdasar kearifan lokal suatu wilayah tertentu. Dalam kegiatan inventarisasi dilakukan interaksi dengan masyarakat melalui komunikasi secara langsung. Modul keempat yaitu kajian tanaman obat, di mana dilakukan pengkajian terhadap tanaman yang telah diperoleh dari hasil inventarisasi tanaman dari kegiatan praktek etnofarmakologi yang telah dilakukan sebelumnya. Modul kelima yaitu rancangan rencana inovasi, di mana dibuat salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti data-data tanaman obat yang telah diperoleh sebelumnya. Pada kegiatan ini, saya mengambil 2 penyakit, yaitu yang pertama penyakit diabetes mellitus dan yang kedua yaitu penyakit hipertensi. Penyakit yang pertama yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau penyakit gula atau juga disebut sebagai kencing manis adalah suatu golongan kronis yang bercirikan hiperglikema atau glukosa darah terlampau meningkat dan khususnya menyangkut metabolisme lemak dan metabolisme hidrat tarang atau glukosa di dalam tubuh. Penyebab penyakit diabetes mellitus adalah kekurangan hormon insulin. Penyebab lain penyakit ini adalah menurunnya kepekaan reseptor sel bagi insulin atau resistensi insulin yang diakibatkan oleh makan terlalu banyak dan kegemukan. Selain itu, diabetes juga dapat disebabkan karena keturunan. Penyakit diabetes mellitus ditandai gejala 3P, yaitu poliuria atau banyak berkemih, polidipsia atau banyak minum, dan polifagia atau banyak makan. Penyakit yang kedua yaitu hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi adalah penyakit kelainan jantung dan pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Penyebab terjadinya hipertensi diketahui hanya lebih kurang 10% dari semua kasus, antara lain akibat penyakit ginjal, pencutan aorta atau arteri ginjal, juga akibat tumor di anak ginjal dengan efek overproduksi hormon-hormon tertentu yang berkhasiat meningkatkan tekanan darah. Dalam kebanyakan hal, penyebabnya tidak diketahui atau disebut hipertensi esensial. Hipertensi esensial atau hipertensi primer atau juga disebut idiopatik. Penyebabnya multifaktoral, meliputi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik mempengaruhi kepekaan terhadap natrium, kepekaan terhadap stres, reaktivitas pembuluh darah terhadap vasokonstriktor, resistensi insulin, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk faktor lingkungan antara lain diet, kebiasaan merokok, stres, emosi, obesitas, dan lain-lain. Hipertensi tidak memberikan gejala khas. Baru setelah beberapa tahun, ada kalanya pasien merasakan nyeri kepala pagi hari sebelum bangun tidur. Nyeri ini biasanya hilang setelah bangun. Gangguan hanya dapat dikenali dengan pengukuran tensi dan ada kalanya melalui pemeriksaan tambahan terhadap ginjal dan pembuluh. Pada kegiatan observasi lapangan, saya melakukannya di 2 desa, yaitu Desa Bontobiraing dan desa yang kedua yaitu Bontobiraing Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di kedua desa ini, masyarakatnya masih memiliki banyak sekali ramuan dari berbagai penyakit, khususnya penyakit diabetes mellitus dan hipertensi.
Masyarakat yang ada di kedua desa ini masih memiliki kepercayaan yang sangat kental mengenai pengobatan dari ramuan tradisional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua desa yang dipilih ini layak dijadikan lokasi praktek lapangan. Pada proses pengumpulan data inventarisasi tanaman, didapatkan 5 responden, 2 responden pada penyakit diabetes mellitus dan 3 responden untuk penyakit hipertensi. Kedua responden untuk penyakit diabetes mellitus ini merupakan orang yang mengidap secara langsung diabetes mellitus dan menggunakan ramuan tradisional sebagai pengobatannya. Siapa yang nge-keras ya? Oke, iya. Dari yang pertama mahkota yang keras. Tapi gara-gara Alhamdulillah sama para yang keras nanti alhamdulillah. jadi gula tak ini gara-gara kita pas kita Hasil kan gula. sebelum kita meeting Iya, hasil kan gula. jangan apa jadi saya pakai kita Dorong ah, gula ya, gula ngakrek, gula dorong ah. iya Dorong ah, disuruh ini. apa guys di kembali yang digunakan Kalau pertama kali kalau daun mangga, resek, tapi kamu-kamu nih apa nggak biasa dipakai gampang-gampang diapin di rumah dia dimasak aja sampai 1 gelas, 2 gelas airnya sampai 1 gelas masak. daun mangga anu baru beli dia Iya. atau Baru bisa plus ini di depan itu nanti di mana nanti jadi apa gitu itu bisa aja dipotong 3, 1 lembar potong 3 kalau tidak berapa lembar biasa dipakai pas ini 7 lembar ada kayak misalnya ada waktu kita tentu tak misalnya kalau masih ambil kilo lagi di anu daun mangga tak di daun mangga saja ada di campur-campurkan di yang lain air saja dimasak sampai berapa kan dia minum satu gelas 2 kali. yang segelas kedua kali minum biasanya berapa kali kirim baik dan dijelaskan Pertama aku minum baik aku rasa memang juga rasa kalau minum bisa kali enak saya minum tidak ada jadi ketika misalnya merasa mungkin agak baik minum saat besoknya minum lagi ya obat setiap hari gitu dan sekarang masih pakai obat dari dokter tidak lama berpulang-pulang tidak mau kasih sama obat baik por aku kalau minum kalau ada por satu minum loyo-loyo tidak mau tidak enak rasa tidurku biar mana saya yang di gula baru masak baru itu gak enak saya masak biasanya sudah pergi makan atau setelah makan sebelum sudah pergi atau sebelum makan Horizons running like the light goes. ngapain di pertama dan Gula kita selalu
kami berapa itu masuk ke desa mulai ke periode pertama ke desa sebelum kami Apa aja kayak penyebab penyebab juga saat so dingin luar pasar tu nama di Paris tu kami gula di Paris kan lah bilang jelas tu lah sampai Paris 515 iya jadi kan pakai set no jadi nampak siapa kasih orang nangis kalau ini dulu apa nilai tempat kalau kan biasanya nampak pada saat itu berani karakter ada vitamin ada vitamin yang mengantuk ya jadi dia nu ada enggak sih kenapa yang dia saya sering rapun aku yang baik ketika anak aku lagi dengan anak aku hanya rapun jadi nilai anak itu dia tempat lupa anjing siap biasa ini itu nak boleh yang pun sigang kan untuk dia sikat ruang kali dia kita itu benar yang nyari kita sadar itu orangnya tuh jam-jam tertentu yang nampak kali kalau sampah kan punya nama Sabtu aja kan aku nama berlama pakai siapa aku yang disampur lagi yang ngerti ini aja ini yang pernah oh iya berarti belum apa di sana dari situ aja ini kayak di ini nyerong saat di boli kerong atau pilihnya apa di boli kita udah pernah punya melihat ditahan jadi nanti minum nggak pernah membunuh dia sama dicapai kan tadi minum tapi dua yang paling besar terus pasti kata ini kasih gajah pun ya jadi penanggalan kayak ada gimana lo kamu punya jadi pernah juga bekas kemarin sih kan tergantung juga numpang malam mesti tapi biasa curahan terus bilang masih minggu biasa tahu minggu tertolak ini paling malam yang kami ini mau luar kamu ini mau kono ulang lagi orang nanti juga dan ini Pak Bale yang berjalan ini jadi dasar ini kerong Pak Bale iya bang kita di pusat yang ada Surabaya terus biasanya dari sapan motor tapi itu kemana bapak itu terus harus yang ada bawa siang di tengah saya pun ngomongnya sebelum bener itu nih masih kayak masih doa atau ya ibu nang hal yang salah di wahai salah di wahai itu ada itu saya lewat dulu yang bisa atau ada anu tuh lain kasih ada kemudian soal bahan iya sih karena pernah terus juga sarang dulu dia bagian terus aku tuh sarang dulu lah ngira senangnya ngira senang betul itu dia sedih pakai kau dari bantuan tidak boleh. Responden yang pertama yaitu Ibu Nursia Denginang berumur 63 tahun dari Desa Bontobireng Selatan. Gejala penyakit yang dirasakan oleh responden ini yaitu lesu dan di mana saat responden ini makan, beliau mengaku badannya terasa semakin tidak berenergi. Selain itu, responden merasakan keringat dingin dan susah tidur. Ramuan tradisional yang digunakan pada responden yang pertama yaitu daun mangga.
Daun mangga yang digunakan yaitu daun mangga yang baru saja dipetik sebanyak 7 lembar. Setelah itu, cara pembuatan ramuan dari daun mangga ini yaitu daun mangga yang telah dipetik sebelumnya sebanyak 7 lembar dicuci hingga bersih, lalu dipotong menjadi 3 bagian. Setelah dipotong menjadi 3 bagian, daun mangga ini dimasak bersama 2 gelas air. Ramuan ini dimasak hingga menjadi 1 gelas. Setelah itu, ramuan ini sudah dapat dikonsumsi. Penggunaannya yaitu 2 kali sehari, 1 gelas setelah makan. Setelah beliau mengkonsumsi ramuan ini, beliau sudah berhenti menggunakan obat dari dokter dan hanya menggunakan ramuan ini ketika gejala yang dirasakan muncul. Responden juga mengatakan jika sewaktu-waktu gejala yang dirasakannya tiba-tiba muncul, misalnya saat malam hari, beliau biasanya langsung membuat ramuan ini. Responden yang kedua yaitu Bapak Safaruddin Detunruk berumur 59 tahun dari desa Bontugiraing. Gejala penyakit yang dirasakan oleh responden kedua ini yaitu keringat dingin, lesu, dan hilang nafsu makan. Beliau menggunakan ramuan dari daun kersen dalam pengobatan diabetes mellitus ini. Namun beliau mengkombinasikannya dengan obat-obatan dari dokter. Cara pembuatan dari ramuan daun kersen ini yaitu diambil segenggam daun kersen, di mana segenggam yang dimaksud di sini yaitu segenggam orang dewasa. Setelah dilakukan percobaan, jumlah daun kersen yang digunakan oleh responden kedua ini yaitu sekitar 85 lembar daun hingga 87 lembar. Daun kersen ini dimasak dengan 2 gelas air dan dimasak hingga menjadi 1 gelas. Setelah itu, ramuan ini telah siap untuk dikonsumsi. Cara pengonsumsian ramuan ini yaitu diminum 2 kali sehari 1 gelas sebelum makan, diselang-seling selama seminggu. Penggunaan dari ramuan ini tidak boleh dilakukan selama seminggu berturut-turut, karena responden mengatakan bahwa ketika kita terlalu berlebihan menggunakan ramuan ini, justru mengakibatkan kadar glukosa dalam darah kita terlalu rendah dan justru tidak baik bagi kesehatan. Responden mengatakan setelah mengonsumsi ramuan ini secara teratur, gejala yang dirasakan mulai berkurang. Pada penyakit hipertensi diperoleh 3 responden. 2 responden menderita penyakit hipertensi secara langsung dan 1 responden merupakan keluarga dari penderita hipertensi. Biasa ngapa nak kuliah tensi tak mungkin gara-gara semua. Berdasarkan umur. Oh tadi siapa biasa tensi tak ni pernah ngani? Naik Iya 130. 30 pernah normal sih 120. biasa ngap pakai serta pernah naik tensi tak Dia saya main kecil kan. Sakit di kepala. ngap pun biasa pakai serta Dia minjem main kecil. minta juga cinta dia tapi selalu masih ini Ting. baru tuh apa biasanya dipakai pernah naik tensi tak Bonte. bonte Ini paru. Ini paru gua anu. Tena na ni kupas yang ni paru. Ni ali gini. Hindi bonte natasare Oh. Monti mo. Masuko ano baru di alla atau college ano basta di pasar. Iya, berarti bahasa kan. Siapa biasa di pare? Bahasa may pasi batu. Kung nandiyan nga ano, pare magsili. Oh, kesiwat. Apa pun biasa dicampurkan yung bonte tak? Ting. Jadi bonte yan di siapa di biasa yang di no? Satu hari. Iya, 2 kali satu hari. segelas. Kaca apa biasa enggak? Kata biasa. Iya, Yang penting sesuai ini menjelahirin. Oh iya. Biasa pernah lewat macam minum Ewan, biasa banget. ama ini kebiasaan Ini korbahan. obatnya yang pakai set. Jadi nama saya ulun sama lain tensi kan. Nah, tensi. Ini pernah biasa minum sih
siapang kita seret udah selalu kapin buang tapi biasa siapang di bagi Sampai 3 hari yang main. di pasigan di Pak Balai Dokter. Biasanya kita aja ada Pak Dokter. Oh ingat. Oh. Tidak pernah mana itu yang menurunkan tensi itu dokter kan. Bacaan jadi Tradisional. obat tradisional di. Anu nah di pun nang kandang jelarangan. Oh niat tadi. Oh pernah kan kampuseng di sing. Iya. Oh iya. Kemudian dijaga apa nih kandang nggak bisa naik. Terlalu banyak makan garam, air ikan kering. Ini po yang apa sih yang pernah diinumi. Masih sih kayak di bawah bacaan. Ini berdoa Bismillah dan salawat. Kan aja harus ditetes di kamar. Ten. Ini kalau apa ngandra atau Sebelum makan. sebelum makan jadi udah kali. Baiknya sebaiknya. Masa. Iya. あの季節が今目の Naik tensiku tuh biasa pernah tinggi 150 per 70 tinggi basta lang ya pun napakaman yun. Tensi ya Pak Balea di ini sadare may palunay. Masih derai biasa di Iyo. ini biasa di ini pernah naik tensi tak? Iyo. Diapain biasa sedere? Palui taruang tasilap punalompo punajak di luar. Masalah mas tangke na palu. Kaca may itu nya rasis talo taba. Yung nasa lamang na teres tanga kaca ni yan mi dingin panino. Siapa yang biasa diinum? Basta tapin ronto me si Domingo. Udah mi baju mi. Naik bisa deh. Iya kami yang Pak Balai Dokter na balas sih. Sino ulit ba ingin pagpalang tensi ng tensi. Pernah jadi inungi nyeton dibacanya mai atau Baca bismillah ya pamari mai ya. Ngaman jo. Iya kan jadi Iya. punya leko sederai na nietong kayak harus ki leko sederai anu beru ka atau tin aja. Beru biasa menamagi di pasar itu langsung beru mana kunyit kontomi Oh iya. segar-segar kata masih di Biasa siapa jo diinum puna sekali minum. tangan kaca Langsung jinjo sederai di Palu. bisa Nyenek rara. dari mari nih itu yang ini Punan jo le bagi di bol kirong. Nampak dia ni. hangap na ini mi Kasi ya, tinro bau naik langsung nganu. Langsung baji. Oh iya. 私は私あなたはあなたと Apa yang biasa di Pabale pun na naik tensi ya. Nasulah kebo, Ni apa yang jelas na kebo kan. tunui. Ang panikandra, Dituni siapa biasa dituni. ruar katalu. Dituni gina apa yang biasa. Kina. Tulisan rasahan mo to. Oh iya tapi harus ini ditunu atau Aja. Bahasa tahuan akan rean kita ini kan bahasanya lara-larana. iya. Oh jadi kulit gimana kan dituni Lagi di siapa yang biasa di minum sekali sekali sialo. Kamu tahu sih. ikat yang biasa minum aja maksudnya atau Buat neyaska. oh na pasigan di pasigan Pak Balai Dokter atau pilih aja atau Ini aja. anggap ini biasa pakai siapa pun naik tensi Pusing. Baris kulunna. anggap ini pun biasa Dodong. Enjo pernah di kantre jelas sunah ke buka harus kirong kantre atau Ini aja. kulit Kula yete nanangan retawa. kulit dan kantre tapi pasti minjo kayak 2 sampai 3 Iya. dan aku lelak bin atau Iya.
kami lagi ruang di kantor lumayan. Di kantre langsung di kantre atau Kung nalibat itu, nunangan langsung di kantor. pas na dituno di polong-polong Na jadi pulong. Tuno, itu langsung jadi pernah di kantor langsung kan di kantor pada tangan kung babi na nang di kantor. itu nang jo di kantor kayak anggap pakasaan juga sepuluh lewat di kantor Salo-salo pinang-paniat perasaan, pinang pusingnya. Baik-baik, pagkasi ya. jadi sekali jadi sekali lebih tapi kan dia sekali dinong langsung dibagi atau muko yang minum gitu Tenang. berarti sekali Biasa pun na kebiasaan na si Kali langsung bagi. Tenang mo ano na. Selanjutnya. jadi pun lebat ni nain jo banyak ini pakasaan Ibagi pagkasi ya. Responden yang pertama yaitu Bapak M. Yunus Dengpola berumur 73 tahun dari Desa Bontobiraing Selatan. Gejala penyakit hipertensi yang beliau rasakan yaitu sakit kepala. Beliau menggunakan mentimun sebagai ramuan dalam pengobatan hipertensi. Cara pembuatan ramuan mentimun untuk pengobatan hipertensi yang beliau konsumsi yaitu disiapkan mentimun. Biasanya beliau menggunakan 1 buah mentimun. Mentimun ini tidak dikupas lalu diparut. Setelah itu, hasil parutan diperas untuk diambil airnya. Hasil perasan inilah yang digunakan sebagai pengobatan untuk penyakit hipertensi. Cara mengonsumsi ramuan dari mentimun ini yaitu diminum 2 kali sehari 1 gelas selama 3 hari berturut-turut dan sebaiknya diminum sebelum makan. Responden juga mengatakan ketika mengonsumsi ramuan ini pertama-tama diucapkan basmalah dan juga dibacakan sholawat sebelum diminum. Responden juga mengatakan bahwa saat mengonsumsi ramuan ini kita tidak boleh mengonsumsi pantangan-pantangan seperti garam yang berlebihan. Responden mengatakan bahwa beliau tidak mengkombinasikan ramuan ini dengan obat-obatan dari dokter. Beliau hanya menggunakan ramuan ini saja sebagai pengobatan dari penyakit hipertensi yang dialaminya. Setelah mengonsumsi ramuan ini, responden mengaku bahwa gejala yang dirasakan mulai berkurang. Responden yang kedua yaitu Ibu Nurbaya Denrimang berumur 48 tahun dari Desa Bontobiraing Selatan. Gejala penyakit hipertensi yang dialaminya yaitu sakit kepala dan muntah. Responden menggunakan ramuan dari daun seledri sebagai pengobatan untuk penyakit hipertensi yang dialaminya. Cara pembuatan ramuan dari daun seledri ini yaitu digunakan 1-2 tangkai daun seledri, dimasak dengan 1 gelas air, lalu dimasak hingga menjadi setengah gelas. Ramuan dari daun seledri ini dikonsumsi dalam keadaan hangat, diminum 2 kali seminggu. Responden mengatakan bahwa beliau tidak mengkombinasikan ramuan ini dengan obat-obatan dari dokter. Beliau hanya mengonsumsi ramuan ini saja sebagai pengobatan untuk penyakit hipertensi yang dialaminya. Responden mengonsumsi ramuan ini 2 kali seminggu. Setelah mengonsumsi ramuan ini, beliau mengaku bahwa gejala yang dirasakan mulai berkurang dan dapat beraktivitas normal kembali. Responden yang ketiga yaitu Ibu Saharia berumur 53 tahun dari Desa Bontobiraing Selatan. Responden yang ketiga ini merupakan keluarga dari penderita hipertensi yang menggunakan ramuan tradisional sebagai pengobatan. Gejala penyakit yang dialami oleh keluarga responden yaitu berupa sakit kepala dan badan yang lemas. Keluarga responden ini menggunakan ramuan dari bawang putih sebagai pengobatan untuk hipertensi yang dialaminya. Cara pembuatan ramuan dari bawang putih sebagai pengobatan hipertensi yang digunakan oleh keluarga responden ini yaitu disiapkan 2-3 buah bawang putih, lalu dibakar hingga bau menyengat yang ada pada bawang putih itu hilang. Ramuan ini dikonsumsi 1 kali sehari. Responden mengatakan bahwa keluarganya tidak mengkombinasikan ramuan ini dengan obat-obatan dari dokter. Beliau hanya menggunakan ramuan ini saja sebagai pengobatan. Dan setelah mengonsumsi ramuan ini, gejala yang dirasakan oleh keluarganya perlahan-lahan mulai berkurang.
Setelah dilakukan inventarisasi tanaman, selanjutnya dilakukan pengkajian tanaman yang diperoleh dari hasil inventarisasi tanaman tersebut, di mana pada penyakit diabetes mellitus diperoleh 2 tanaman, yaitu daun mangga dan daun kersen. Setelah dilakukan pengkajian, ternyata pada daun mangga terdapat senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid yang banyak terdapat pada daun mangga yaitu mangiferin. Mangiferin dianggap sebagai senyawa yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas farmakologi, termasuk sebagai antidiabetes. Selain itu, dikatakan bahwa daun mangga mengandung mineral, enzim, zat antioksidan, dan vitamin yang secara efektif mampu mengontrol kadar gula dalam darah. Daun mangga juga mengandung zat tannin dan antosianin yang bisa mengatasi diabetes secara alami. Selanjutnya dilakukan kajian terhadap daun kersen. Daun kersen dapat digunakan sebagai obat alternatif bagi pasien diabetes mellitus karena ternyata daun kersen mempunyai substansi aktif berupa asam askorbat, serat, niacin, dan beta-karoten. Selain itu, juga dikatakan bahwa kandungan saponin dan flavonoid yang terdapat di daun kersen dapat menghambat penyerapan gula darah dari usus sehingga karbohidrat tidak diserap oleh usus. Selanjutnya yaitu pada penyakit hipertensi diperoleh 3 tanaman. Yang pertama yaitu mentimun, yang kedua yaitu seledri, dan yang ketiga yaitu bawang putih. Yang pertama yaitu dilakukan kajian mengenai buah mentimun. Ternyata pada buah mentimun mengandung mineral kalium, magnesium, dan serat yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Mineral magnesium berperan melancarkan aliran darah. Unsur fosfor, asam folat, dan vitamin C pada mentimun bermanfaat menghilangkan ketegangan atau stres. Selain itu dijelaskan bahwa kalium, magnesium, dan fosfor dalam mentimun dapat menyebabkan penghambatan sistem renin-angiotensin dan juga akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah perifer. Selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap seledri. Ternyata pada seledri terdapat beberapa kandungan yang dapat menurunkan tekanan darah, yaitu flavonoid berupa quercetin beraktivitas sebagai antioksidan dengan melepaskan atau menyumbangkan ion menjadi stabil sehingga menghalangi reaksi oksidasi kolesterol jahat yang menyebabkan darah mengental sehingga mencegah pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah. Apigenin bermanfaat untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan tekanan darah tinggi. Vitamin C memperkuat otot jantung. Vitamin C berperan penting melalui proses metabolisme kolesterol. Karena dalam proses metabolisme kolesterol, vitamin C dapat meningkatkan laju kolesterol yang dibuang dalam bentuk asam empedu dan mengatur metabolisme kolesterol. Selanjutnya, fitosterol dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dengan cara menghambat penyerapan kolesterol di usus sehingga membantu menurunkan jumlah kolesterol yang memasuki aliran darah sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Kandungan selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K berfungsi membantu proses pembekuan darah, serta dijelaskan bahwa pada seledri juga terdapat kandungan manitol dan apiin yang membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh, sehingga berkurangnya cairan dalam darah akan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya terdapat kandungan talides dan magnesium yang membantu melemaskan otot sekitar pembuluh darah arteri dan membantu menormalkan penyempitan pembuluh darah serta dapat mereduksi hormon stres yang dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu dilakukan pengkajian terhadap bawang putih dan didapatkan bahwa bawang putih mengandung zat alisin dan hidrogen sulfida. Zat tersebut memiliki efek selayaknya obat darah tinggi, yakni memperbesar pembuluh darah dan membuat pembuluh darah tidak kaku, sehingga darah akan turun. Untuk menindaklanjuti data-data tanaman obat yang telah diperoleh sebelumnya, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pembuatan produk. Kegiatan ini saya beri judul pemanfaatan daun kersen dalam pembuatan teh herbal sebagai minuman fungsional anti-diabetes di Desa Bontobiraing, Kecamatan Bontonopo, Kabupaten Goa. Demikianlah hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam menyelesaikan
semua. Assalamualaikum.